Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu para mahasiswa setelah sekian lama kita terpisah karena pandemi ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat bersama keluarga masing-masing di tempat masing-masing. Jadi hari ini adalah perkuliahan pertama kita di masa pandemi pada semester ganjil 2020. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun dari kalian dan bisa mengikuti kuliah ini dengan seksama. Saya bersama Ibu Dr. Ermayanti akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita semua berdoa sehingga kita bisa bertatap muka secara normal kembali dan bisa melakukan aktivitas lebih maksimal. Dan kita rencanakan perkuliahan daring ini akan berlangsung paling tidak sampai mid semester. Apabila masih belum memungkinkan, akan kita lanjutkan sampai semester. Ujian akhir semester. Jadi Anda tetap harus stay tune di e-learning Unsri. Semua sudah mendaftar ya di mata kuliah BTTB, Botani Tumbuhan Tak Berpembuluh. Baik, saya akan share dulu. Mudah-mudahan Anda semua sudah mendownload materi kuliah yang ada di e-learning. Saya akan share dulu screen saya sebelum saya share. Jadi ini adalah tampilan dari e-learning kita. Memang belum seluruhnya kami upload materinya dan beberapa topik perkuliahan pun masih belum kami masukkan. Paling tidak pada perkuliahan pertama Anda sudah bisa mendownload tayangan yang sudah saya upload di situ. Dan botani tumbuhan berpembuluh ini adalah satu rangkai dengan nanti botani tumbuhan berpembuluh yang akan Anda dapatkan pada semester depan. Jadi seperti di prakata yang saya sampaikan di e-learning itu, bahwa dalam perkuliahan di biologi, botani tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Ada tumbuhan tak berpembuluh dan ada tumbuhan berpembuluh, berkaitan dengan ada tidaknya vascular tissue di situ. Nah, jadi ada non-vascular plants dan vascular plants. Pada semester ini kita akan mempelajari tentang botani tumbuhan tak berpembuluh dan semester depan akan mempelajari botani tumbuhan berpembuluh. Nah, kalau Anda lihat-lihat dari beberapa sumber perkuliahan ini banyak ya. Kalau dilihat dari beberapa universitas ada yang menyebutnya botani tumbuhan tak berpembuluh, ada yang menyebutnya tumbuhan taksonomi tumbuhan rendah ya. Nanti pada kesempatan perkuliahan saya akan jelaskan itu. Adapun materi yang akan kita pelajari itu ada 4 bagian ya. Ada 4 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari alga, jamur, lumut kerak, dan lumut. Ya. Alga, kemudian jamur, kemudian lumut kerak, dan lumut. Jadi ada 4. Alga ini juga nanti mencakup, karena dalam klasifikasi itu banyak sekali sudut pandang, banyak sekali cara, tergantung ahlinya. Jadi alga ini nanti juga menyakup cyanophyta. Cyanophyta itu pada beberapa ahli digolongkan sebagai bagian dari bakteri. Kalau Anda baca bukunya Citro Supomo, Gembong Citro Supomo, cyanophyta itu masuk bakteri. Pada beberapa yang lain juga. Tapi di kita masukkan ke alga.
ke bagian alga. Nanti bakteri itu dipelajari di mikrobiologi secara khusus dengan dosennya Pak Khairul Najib. Kemudian jamur ini nanti setelah alga, kemungkinan kalau melihat schedule-nya itu mungkin setelah mid semester baru bisa masuk ke materi jamur. Kemudian lichen, ya, lichen atau lumut gerak, dan terakhir baru tentang lumut. Nah, referensi yang digunakan ada beberapa ya. Kalau kita lihat di sini ada buku Citro Supomo ini Gembong ya, di perpustakaan ada taksonomi tumbuhan Sisophyta, Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Di Sisophyta yang akan kita pelajari itu hanya Cyanophyta-nya, Cyanophyceae-nya kalau di sini. Kemudian ada buku Graham ya, Graham dan Wilcock. Nah, ini buku Gembong. Ini buku Gembong, buku Pak Gembong, taksonomi tumbuhan. Ini ada di perpustakaan, saya aja pinjam di perpustakaan ini. Belum sempat beli yang baru. Ini adalah buku Wilcock, Graham and Wilcock, ya, tentang algae. Terus ada beberapa lagi buku di lab Palembang itu ada bukunya Alan Eddy untuk lumut, ada 3 jilid, ya. Kemudian ada beberapa buku-buku lain lagi. Dan ada beberapa buku yang sudah saya share lagi, share screen. Ada beberapa buku yang sudah saya download karena dia dalam bentuk file, seperti bukunya ini, Freshwater Algae ini, Identification and Use as Bioindicator, itu dari Bellinger dan Sigi. Itu sudah ada filenya, nanti saya share. A Textbook of Practical Botany 1 ini juga dari Bendre dan Kumar, ini orang India, juga ada bukunya. Kemudian ini buku Alan Eddy yang saya katakan Handbook of Malaysian Mosses, itu ada di lab di tempat Pak Nopran kalau tidak salah, itu ada 3 jilid ya. Ini sumbangsi dari mahasiswa yang melakukan penelitian lumut waktu itu. Kemudian ada buku The Lichen dari Ahmad Jian dan Halih. Ini juga ada filenya. Terus ada Lichen Biology, ini dari Nastri editor. Ini juga ada filenya. Nanti file-file yang sudah ada pada saya akan saya share pada Anda untuk Anda bisa belajar. Aduh, banyak buku ini memang bingung. Tapi mudah-mudahan Anda bisa ikuti itu. Saya sudah sarikan di sini. Ini semua. Ini kayak ini adalah buku. Anda bisa lihat ya? Bu Emma bisa lihat ya? Ya. Nah, ini buku Bendre dan Kumar, Practical Botany. Jadi isinya ini adalah sebenarnya praktikum ya, tentang alga, fungi, lichen, sampai ke gimnospermae. Nanti kita ambil alga, fungi, dan lichen saja. Yang bagian satunya ya. Kemudian ada juga buku dari mana ya? Ini Chapman, The Algae. Ini juga ada Chapman. Terus ada lagi buku ya, ini yang Freshwater Algae dari Edward Bellinger dan CG ya, David CG. Ini juga dalam bentuk soft file ya. Nanti di e-learning biasanya kalau dia terlalu besar tidak bisa diunggah, mungkin saya akan bagi melalui Google Drive ke ke grup WhatsApp kita ya. Makanya sebaiknya grup WhatsApp itu satu saja, karena tidak ada lagi kelas Palembang Indralaya sekarang ini. Kita karena pandemi ini digabung menjadi satu ya, kelas biologi saja gitu. Jadi informasinya tidak 2 kali kami berikan. Takutnya kalau ada 2 grup
Yang satu dikasih, yang satu enggak gitu. Jadi satu saja supaya kami bisa memberikan informasi-informasi itu secara cepat ya. Baik, saya share lagi materi kuliah ya supaya lebih. Oke, kita masuk ke materi kuliah. Anda bisa lihat ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang sekilas mata kuliah ini. Jadi botani itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang tumbuhan. Jadi kalau kita bicara tentang botani itu tidak sekedar hanya taksonomi saja, karena taksonomi itu bagian dari biologi juga yang dia khusus untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Kalau kita mengkaji botani itu kita akan mengkaji baik karakteristik maupun taksonominya, kemudian juga contoh-contoh dan pemanfaatannya serta dampaknya terhadap manusia gitu ya. Jadi lengkap, lebih lengkap. Botani itu kajiannya lebih lengkap dari sekedar kalau mata kuliah ini judulnya taksonomi tumbuhan tak berpenghulu ya. Jadi dia lebih lengkap dari sekedar taksonomi. Nanti juga kita akan belajar tentang siklus hidupnya ya, reproduksinya seperti itu. Nah, tumbuhan tak berbulu itu apa? Tumbuhan tak berbulu itu tumbuhan yang tidak mempunyai jaringan pembuluh. Jadi tumbuhan di muka bumi ini, kalau nanti kita lihat pada, coba lihat di sini ya, secara umum, ini memang tumbuhan darat ya, karena saya ambil ini dari buku Campbell ya, biologi Campbell, dia hanya mencakup tumbuhan darat. Jadi tumbuhan darat itu bisa dibagi atas vascular plant dan non-vascular plant. Yang di sini bryophyte. Vascular plant adalah tumbuhan-tumbuhan yang punya pembuluh, mulai dari seedless vascular plant itu adalah Pteridophyta, paku-pakuan. Seed plant itu Spermatophyta nantinya, baik gymnos maupun angiospermae. Nah, yang non-vascular Bryophyta ke bawah. Ya. Nanti di sini juga Anda bisa lihat. Nah, ini kelompok tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun. Jadi dia sudah punya klorofil B, kemudian selulosa, kemudian ada tilakoid, ada penyimpanan apa namanya polisakarida di sini ya, apa namanya glukosa ya, starch ya, penyimpanan glukosa di situ. Jadi kelompok ini ada namanya klorobionta. Tentu di klorobionta ini fungi atau jamur itu tidak masuk ya, karena tidak ada ini klorofil ini. Jadi dia ininya lain. Nanti kita lihat di mana fungi itu berdiri. Nah, di sini ada kelompok-kelompok green algae, kemudian ada land plants tadi, ya. Jadi ini saya ambil dari bukunya Simpson, ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah kelompok green algae yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini. Kemudian ini adalah Bryophyta sebenarnya. Ya, Bryophyta, ada liverwort, hornwort, moses. Moses ini Bryopsida atau lumut sejati. Nah, kesininya ini sudah sebenarnya udah vascular plant. Ini sudah paku-pakuan, gitu ya, paku-pakuan. Nah, nanti yang Tracheophyta atau vascular plant ini akan kita pelajari pada semester depan, karena beda antara kelompok yang ini, ya, dengan kelompok di bawahnya ini adanya xylem dan phloem sebagai vascular tissue, ya. Jadi pengelompokan ini mohon dipahami ya dengan baik, sehingga Anda punya gambaran yang jelas mengenai kedudukan dari masing-masing kelompok-kelompok tumbuhan di muka bumi ini
terhadap satu dengan yang lainnya, gitu kan? Jadi saya ulangi ya tayangannya, bentar. Nah, jadi botani tumbuhan tak berbulu itu adalah kelompok tumbuhan yang tidak memiliki jaringan pembuluh. Jadi kalau di dalam kuliah kita ini, dia termasuk juga mikroalgae, termasuk juga cyanophyta. Di mana cyanophyta itu pada beberapa sistem klasifikasi digolongkan sebagai bakteri. Coba saya lihat ya. Saya coba lihat ada enggak di sini perbandingan. Aduh, saya lupa memasukkan. Sebentar, saya akan buka klasifikasi. Oh, ini untuk alga. Ya, ini untuk alga, hanya untuk alga saja. Lantas tidak muncul di sini. Ya, nanti di dalam sistem klasifikasinya itu akan beragam. Nanti ketika kita bicara alga saja akan beragam. Nah, jadi saya ulangi, yang kita pelajari itu adalah bagian ini ke bawah, ya, termasuk ditambah nanti lichen dan fungi, ya, fungi. Bagian dari sini ke atas itu akan kita pelajari semester depan. Baik. Nah, ada beberapa istilah penting yang mungkin nanti ketika Anda baca textbook akan punya arti yang mirip-mirip, tapi dia punya penekanan khusus. Contoh misalnya ada istilah pembagian kelompoknya ini, tumbuhan itu dibagi menjadi vascular plant dan non-vascular plant. Itu berdasarkan apa? Tadi saya sudah cerita berdasarkan apa? Siapa yang bisa jawab? Pembagian vaskular dan non-vaskular berdasarkan apa? Silakan. Baru berapa menit? Belum sampai. Jaringan pembuluh, Pak. Ya, berdasarkan jaringan pembuluh. Jaringan. Ada tidaknya jaringan pembuluh. Ya. Jadi kalau vaskular dia punya jaringan pembuluh, kalau non-vaskular tidak punya. Kemudian ada lagi talophyta dan cormophyta. Siapa yang bisa sudah mengenal apa itu talophyta? Silakan jawab sambil menyebutkan nama karena saya tidak melihat siapa yang menjawab. Apa itu talophyta? Halo. Ini pesertanya ada 75 nih. Coba Iya, banyak saya sekali. Ya, saya pilih acak ya. Zerina Juwita. Itu yang ada di layar saya soalnya. Apa itu talophyta Zerina? Silakan mic-nya di unmute. Kalau belum tahu, jawab belum tahu, tidak apa-apa. Belum pernah baca. Speakernya hidupkan dulu ya. Masih belum tahu, Pak. Belum tahu. Hanif Putri Paramida. Apa yang Anda ketahui tentang talophyta dan cormophyta? Masih belum tahu, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak apa-apa. Terus siapa nih? Ada yang nunduk-nunduk nih di bawah. Siapa, Bu? Namanya, Bu? Lili, mana Lili? Lili Rahmati. Banyak itu si Dian ada. Dian Ya. Hartari. Ya, Pak. Apa itu talophyta Asri. atau cormophyta? Ayo googling aja, googling. Udah Setahu sekian menit. saya kalau talophyta itu tumbuhan talus yang merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, Pak. Kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar. Oke. Terus? Sedangkan yang apa? Hilang, Pak. Itunya apa tulisannya? Cormophyta. Sedangkan yang cormophyta belum tahu, Pak. Talophyta itu tadi apa? Kelompok Talophyta.
Kelompok tumbuhan tumbuhan yang mempunyai yang belum memiliki yang belum memiliki akar. cuman akar saja. Akar, batang, dan daun. Terus pakai apa dia kalau nggak belum punya itu semua? Daun. Oke. Nggak Atau punya akar, nggak punya tadi batang, Anda nggak sebut punya daun. mempunyai apa? Apa Anda sebut tadi? Sehingga namanya jadi talupita. Apa? Ada apa? Talus, Pak. Ya, dia mempunyai talus. Terus, Talus. Bertalus. Talus. Ya. Itu belum mempunyai struktur akar, batang, dan daun yang jelas. harus ada pelengkap kalimatnya, ada Yang keterangannya. jelas. Nah, Kalau belum punya sekarang semua, kalau apa namanya? kormopita. Kalau kormopita apa? Kalau VS berarti lawannya. Coba yang lain. Tadi sudah dibantu oleh siapa? Yang jawab tadi? Lili, Lili, Pak. Lili Rahmawati. Oke, ada yang lain. Coba Ulfa. Ulfa Rupa dan Daniati. Yati. Apa itu kormopita? Kalau talopita itu Bapak tadi kan berlawanannya ya Pak. Jadi berarti kormopita ini yang sudah memiliki tanda kormo itu apalah kira-kira? kormus. Nggak tahu Pak. Ya. Kita udah belajar di ini. Di morfologi, morfologi sebelumnya. Oke, itu talovita dan kormovita. Tadi juga saya menulis tentang kriptogami dan panerogami. Ini apa lagi? Kelompok apa lagi ini? Kelompok apa lagi? Kriptogami dan panerogami. Yuk, googling. Nggak usah saya suruh. Sebenarnya kalau udah tayangannya bisa belajar. Lain kali Anda pelajari dulu apa yang akan kita kuliahkan, jadi cepat kuliahnya. Pogi. Pogi. Selamat pagi, Pogi. Bisa menjawab tidak? Kriptogami belum, apa? Pak, lagi klik. Bagi googling. Neng Pipit. Silakan Neng Pipit. Kripto itu dari kriptos. Kriptos itu artinya apa? Golongan tumbuhan tingkat rendah yang belum memiliki pembuluh. Itu Yakni belum mempunyai akar, batang. itu tadi non. Apa kalau belum mempunyai pembuluh tadi apa? Yang tadi. Non-vaskuler, Pak. Iya. Non-vaskuler itu yang mempunyai pembuluh. Kalau kriptogami? Ya di Wikipedia ada. Anda cari aja. Tanaman dengan organ reproduksi yang tersembunyi. Ya, artinya singitan organ reproduksinya ya. Tumbuhan, ntar biar tidak lupa yang mempunyai jaringan pembuluh. Nanti dianukan ya, disempurnakan ya. Jadi tersembunyi, kriptos itu tersembunyi. Artinya apa? Apanya yang tersembunyi tadi? Hah?
Alat? Organ reproduksinya, Pak. Oh, oke. Organ reproduksi. Organ reproduksinya. Artinya dia belum mempunyai apa? Biji. Biasanya pakai spora, bunga dan biji. Dia ada bunga dan biji. Termasuk yang pakai spora. Ya. Nah, yang phanerogamy itu ya kebalikannya. Kelompok tumbuhan yang sudah mempunyai bunga dan biji. Bunga dan Itu. Memiliki organ reproduksi. Yang sudah mempunyai organ reproduksi. Nah, kemudian ada lagi, tadi disebutkan tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah itu yang bagaimana ya? Apa yang batangnya tidak tinggi, yang di bawah-bawah. Kalau tumbuhan tinggi itu yang pohon besar-besar itu. Nanti Anda lihat ada taksonomi tumbuhan rendah, botani tumbuhan rendah. Apa tumbuhan? Atau bahasa Inggrisnya lower plants. Yang lower itu apa? Apa ukuran batangnya? Atau apa? Nah, yang rendah itu adalah kedudukannya di dalam taksonomi, di dalam klasifikasinya. Tadi saya tayangkan kan di sini. Jadi saya share yang ini. Sorry. Saya beberapa kali mengubah share screen. Tadi kan saya sudah menjelaskan yang ini. Nih. Ya. Maka tumbuhan rendah itu biasanya adalah dia di dalam filogenetiknya di awal. Sebelah sini kedudukannya. Semakin ke sini semakin rendah, semakin ke sana semakin tinggi. Nah, biasanya tumbuhan rendah itu pada beberapa textbook itu dia sampai ke paku. Nah, ini batasnya tuh di sini ada seed. Di sini. Ya. Jadi ini juga Cormovita ke sana. Kalau ke sini Talopita. Ya. Di sini Phanerogamy. Ke sini adalah Cryptogamy. Kalau Cormovita itu biasanya dari sini, dari Tracheophyta ini masuk Cormovita. Jadi dari sini ke bawah itu adalah Talopita. Jadi Talopita itu biasanya tumbuhan-tumbuhan yang belum berpembuluh juga. Benar. Ya. Jadi tapi bukan dari struktur pembuluhnya. Ya dibedakan itu karena belum punya struktur-struktur yang lain juga. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau kita bicara vascular plant, non-vascular plant dilihat dari adanya vascular tissue-nya ini. Kemudian kalau kita misalnya bicara tentang Talophyta, Cormovita, dilihat apakah dia punya jaringan-jaringan yang sudah jelas, organ-organ jelas. Ya kelompoknya masih ini juga gitu. Ya, jadi yang belum punya daun yang jelas itu mulai dari Bryophyta ke bawah. Dari Pteridophyta ke atas sudah ada struktur batang daunnya. Gitu. Kemudian Phanerogamy dan Cryptogamy dia belum punya biji, artinya ke sini. Makanya di dalam taksonomi Cryptogamy paku itu masuk ke Cryptogamy kadang-kadang. Ya. Sama juga dengan tumbuhan rendah. Tumbuhan rendah itu biasanya paku masuk. Walaupun ada paku yang tinggi, ya, paku tiang. Kalau Anda ke gunung, kamu ketemu paku tiang. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bukan berarti dia ukuran pohonnya, ya, bukan ukuran pohonnya, tetapi masalahnya adalah di sistemnya, kedudukannya pada filogenetiknya. Nah, yang ke sini tumbuhan tinggi. Jadi kalau Anda lihat rumput,
di halaman itu masuk tumbuhan tinggi walaupun dia rendah. Rendah tuh ukurannya baik di bawah gitu kan. Tapi dalam kelompoknya secara filogenetik dia higher. Taksonominya higher. Inilah ya. Oke. Nah, kita tadi menyinggung sistematik dan taksonomi. Apa beda sistematik taksonomi? Jadi kalau kita ibaratkan sistematik itu satu bagian yang besar, maka taksonomi itu bagian yang kecil dari sistematik biasanya. Jadi kalau kita bicara sistematik, kita mempelajari keanekaragaman yang mencakup itu klasifikasi dan bagaimana kedudukannya dalam evolusinya, filogenetiknya. Tapi jadi hubungan antara satu sama lainnya jelas. Cuman kalau taksonomi kita hanya mengklasifikasikan saja pada kelompok-kelompoknya gitu. Jadi ruang lingkup sistematik itu lebih luas daripada taksonomi. Kalau kita bicara taksonomi, hanya satu kegiatan mengelompokkan kelompok tumbuhan itu pada takson-taksonnya. Jadi pada hierarki taksonnya. Apakah dia di spesies, apakah dia di divisi apa gitu ya. Nah, kalau kita bicara sistematik itu lebih luas. Sistematik bagaimana kedudukannya terhadap yang lain. Kalau kita tayangkan yang ini, kita sebenarnya sudah bicara sistematik. Ya, di mana sih kedudukan lumut itu dibandingkan alga dengan paku misalnya? Kita bicara sistematik. Tapi kalau kita bisa bicara, kita ketemu satu lumut, oh ini apa ya? Dia taksonnya apa? Kita bicara taksonomi. Jenisnya apa? Kita bicara taksonomi. Ya, jelas ya di situ ya. Jadi taksonomi itu lebih simpel daripada sistematik. Nah, kalau kita bicara taksonomi ada tingkatan takson namanya. Dan ini adalah pembelajaran yang harus Anda kuasai. Karena yang pertama tentunya konsistensi dalam istilah. Yang kedua, kita tahu persis urutan-urutannya. Jadi kalau di tumbuhan itu, penulisan spesies itu tidak boleh pakai S. Jadi kalau Anda menyebutkan spesies dari Axonopus. Axonopus merupakan spesies Anda dari suku Poaceae, Anda nulis spesiesnya itu pakai S, itu tidak tepat kalau di tumbuhan. Ya, jadi ya harus ada konsistensi. Kalau Anda nulis spesies, itu pakai C. Tapi kalau ingin bahasa Indonesia, maka dia jenis. Ya, sama seperti ini. Subspesies itu pakai C. Kalau Indonesia bukan subspesies pakai S, tapi anak jenis. Itu ya. Jadi kelompok yang paling rendah itu sebenarnya yang fungsional itu jenis biasanya. Yang penamaannya dengan sistem binomial nomenklatur. Misalnya Axonopus compressus itu nama jenis dari rumput lapangan. Orang nyebutnya rumput gajah mini. Nah, di atasnya apa? Marga. Sistem binomial nomenklatur itu ada dua patah kata. Misalnya saja kalau apa namanya? Alga itu misalnya chlorella. Nah, kalau chlorella sp ya itu nama jenis, tapi kalau chlorella aja marga. Kemudian di atas marga itu ada suku, di atas suku ada bangsa, bangsa itu ordo ya. Nah nulis family juga tidak boleh pakai I aja, familia, atau kalau bahasa Inggrisnya family pakai Y ya. Sama seperti ordo. Nah, jangan campur aduk. Di atas ditulis divisi, di bawah ordo, di bawah lagi spesies pakai S gitu ya. Jadi kalau Anda menulis tulisan ilmiah, Anda ikuti jalurnya. Kalau jalur Indonesia, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Kalau ada sub-subnya pakai anak gitu ya. Kelas, anak kelas misalnya ya. Jangan dicampur dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Giliran family pakai Y. Yang giliran ini pakai genus gitu ya. Genus. Bawah sini pakai jenis tapi tidak konsisten. Jadi
Harus konsisten. Kalau pakai bahasa Latin, Latin semua. Kalau Indonesia, Indonesia semua. Kalau jadi menuliskan tingkatan klasifikasi gitu. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di botani tumbuhan tinggi ya. Nah, saya tadi katakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu sangat banyak. Beragam. Nanti kalau Anda buka buku SMA, dia mengklasifikasikan lain lagi. Karena materi ini nanti akan diajarkan di kelas SMA itu di kelas 10. Kelas 10 itu saya sudah buka di buku biologi kelas 10 itu. Dia klasifikasinya itu cuma ada Protista, Monera. Monera, Protista, Fungi, Plantera, dan Animalia. Biasanya buku-buku SMA kita tuh ngacunya ke Five Kingdom System. Ya. Alga masuknya ke sini. Jadi makanya keluar dia Protista mirip hewan, Protista mirip tumbuhan. Bahkan ada satu buku yang menggabungkan fungi ke sini. Ya, bagian fungi ke sini ada Protista mirip jamur. Nah, anyway, sebenarnya mereka tidak salah ya. Apakah salah? Tidak juga gitu loh. Masing-masing sistem ini punya apa ya? Punya kriteria masing-masing. Kenapa dia harus membagi menjadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, jadi 8. Ada sudut pandang berbeda. Nah, sekarang kita pakai yang mana? Ya, kita bisa pakai Five Kingdom, bisa pakai Six Kingdom, bisa pakai yang lain. Nanti kalau kita masuk ke dalam lagi, alga sendiri, kalau saya lihat ya, alga sendiri itu punya banyak pembagian klasifikasi. Lumut juga gitu. Fungi juga gitu. Nah, sekarang yang penting, kalau kita mengutip satu sistem klasifikasi, sumbernya jelas, itu saja. Jadi, jangan mempertentang, boleh membandingkan, tetapi jangan mempertentangkan. Nah, yang tidak boleh itu campur aduk, tidak konsisten gitu. Kalau kita konsisten tidak apa-apa, ya. Cuman untuk supaya Anda mengenal sistem ini dengan baik, maka kami memperkenalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sistem klasifikasi makhluk hidup di dunia ini. Ya, jadi 2 kingdom itu dia membagi antara hewan dan tumbuhan. Sudah. Tapi nanti ada pertanyaan, bakteri masuk ke mana? Ya, jangan Anda tanya virus ya. Virus itu juga definisi makhluk hidupnya juga masih dipertanyakan, gitu ya. Ya, masih banyak pertanyaan di klasifikasi itu, gitu loh. Ketika kita bicara jamur masuk tumbuhan atau hewan? Karena misalnya dua kingdom ini, Plantae itu yang punya klorofil misalnya, Animalia tidak punya klorofil, ya. Misalnya seperti itu. Fungi masuk ke mana? Makanya ada yang membagi menjadi berdasarkan selnya. 3 kingdom system itu. Ada yang protista, ada yang eukariot. Eukariot itu dibagi menjadi eukaria. Ini kelompok-kelompok yang selnya adalah sel eukariot yang mempunyai sistem membran. Nah, kelompok-kelompok makhluk hidup yang selnya tidak punya sistem membran digolongkan ke dalam eubacteria dan archaebacteria. 3. Kemudian ada yang 4. Yang 4 ya. Ada di sini disebut Monera, Protoctista, Metaphyta, dan Metazoa. Kalau kita lihat di sini, ini kelompok hewan, kelompok tumbuhan. Dan ini kelompok-kelompok yang bersel satu, dia Monera sendiri mencakup kelompok yang sangat sederhana. Kelompok yang bersel satu sangat sederhana, prokariot. Termasuklah di sini bakteri dan alga tingkat rendah, gitu ya, cyanophyta, cyanobacteria. Nah, 5 kingdom system ini yang biasa dipakai di buku-buku SMA. Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Kenapa fungi itu dikeluarkan? Kalau di sini fungi-nya dimasukkan ke dalam Metaphyta karena dianggap tumbuhan. Karena dia tidak punya ciri hewan, katanya. Tapi kelompok 5 kingdom tidak mau. Karena apa?
Nanti Bu Emma akan menjelaskan fungi itu tidak punya klorofil. Gitu. Sehingga dia tidak berhak masuk kelompok pelantai. Dibuatlah kelompok baru, makanya jadi 4. Nah, di sini disebut protista, termasuk alga. Nah, kemudian ada six kingdom system, ada eubacteria, ya, eubacteria, archaebacteria, protista, fungi, pelantai, dan animalia. Ya, saya mencoba membuat dengan warna-warni ini supaya Anda bisa tahu, oh yang ini bagian dari ini gitu. Yang warna sama itu masih satu kelompok lah tadinya gitu ya. Nah, di 8 atau sistem 8 kingdom itu ada eubacteria, archaebacteria, archezoa, chromista, protista, fungi, plantae, dan animalia. Sebenarnya barangnya itu aja. Jadi sama kayak kita punya teman sekelas. Ya, sekarang misalnya kelas botani ini ada 75 mahasiswa. Kita bisa kelompokkan 75 mahasiswa itu ya menjadi berdasarkan apa? Berdasarkan laki perempuan. Bisa kan? Ya kan? Lakinya berapa, perempuannya berapa. Kita kelompokkan berdasarkan asal daerah. Nanti banyak lagi nih. Ada wong Lahat, ada wong Sekayu, ada yang dari Prabu Muli, ada dari Palembang, ada dari Daoki. Barangnya itu aja, orangnya itu ya itu aja. Jadi sudut pandang kita yang kita bedakan. Kita kelompokkan sebagai apa lagi? Nah, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 8 kingdom system ini hanya melihat makhluk hidup itu dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa harus dikelompokkan? Supaya memudahkan belajarnya. Gitu loh. Kalau tidak dikelompokkan kita akan bingung. Karena biasanya satu kelompok itu punya kesamaan. Kenapa dia disebut Monera? Dia punya kesamaan. Oh, karakteristik Monera itu ini. Kenapa dia protista? Dia punya kesamaan. Oh, kelompoknya ini. Kenapa dia pelantai? Nanti di pelantai akan dipecah lagi ke bawah. Dan pemecahan ini juga beragam. So, yang ingin saya katakan, Anda jangan bingung ketika Anda baca buku banyak, kok tambah banyak, Pak. Kok tidak sama, Pak? Bapak kuliah dia kelompok ini, kami baca kelompok ini. Tidak masalah. Anda baca buku Gembong sama buku Graham dan Wilcox ini aja beda kok. Ya. Nanti di algae itu, saya coba share algae di sini. Saya stop dulu yang ini. Saya share ini. Nih. Ya. Klasifikasi algae itu banyak menurut Bellinger, Chapman, dan Chapman, Citro Supomo, Graham, Bendre, dan Kumar. Ini beda-beda. Ya. Nah, sekarang tinggal lagi kita mau ikut siapa gitu. Pakai mazhab siapa. Ya enggak? Nah, memang dari ini ada kesamaan kaki, ada irisan-irisan. Oh, yang ini dia sekelompok, di ahli yang lain dia dibagi menjadi 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi don't worry lah ya. Don't worry to be happy ya deh. Apa dia itu. Ya, kira-kira begitu ya. Saya share lagi. Share. Oke. Mana nih? So, oke. Share. Nih. Ini kayaknya banyak yang masuk keluar ya, tidak apa-apa lah. Mungkin kendala jaringan. Nanti yang terkendala jaringan tidak full ya, ada putus-putusnya. Mudah-mudahan videonya bisa saya upload ke e-learning. Anda bisa ulang itu. Baik, next kita lihat satu-satu. Nah, ini ya. Ini di Two Kingdom System. Jadi ada plantae, ada animalia. Di sini tumbuhan. Apa tumbuhan itu? Kenapa dia di tumbuhan? Lihat di sini. Tumbuhan itu digolongkan sebagai tumbuhan kalau gerakannya tidak ada, tidak bergerak, locomotion-nya. Respon to external stimuli-nya tidak ada. Mode of nutrition-nya do not eat. Conductile dan contractile sistemnya absen. Cell wall-nya ada. Ya, maka dia tergolong ke dalam kingdom.
plantae. Yang animalia seperti itu. Locomotion, ada respon to external stimuli. Walaupun kadang-kadang kita bicara, bisa kita debat nih, Pak, tumbuhan kan merespon juga terhadap rangsang eksternal. Contohnya pada putri malu. Nah, itu bisa aja didebat seperti itu ya. Makanya ketika orang mengelompokkan itu pasti ada irisan-irisannya, pasti ada pro and kontranya ya. Tapi kita pelajari saja pola pikir orang gitu ya. Kemudian hewan ini dia mode of operasinya makan, kalau ini tidak makan. Loh Pak, ngambil itu nutrisi itu tidak bisa disebut makan. Makan dalam arti kata dia sebagai konsumen animal. Kondaktil dan kontraktil sistemnya ada di sini. Kemudian cell wall-nya nggak ada, maka dia dalam animal. Animal ini apa saja? Invertebrate dan vertebrate, termasuk juga protozoa. Nah, di sini apa? Tumbuhannya bakteri, alga, fungi, biofita, pteridophyta, gymnospermae dan angiospermae. Ya, ini yang klasik. Kemudian yang berikutnya ada lagi Three Kingdom System. Di mana? Dia tidak hanya membagi plantae dan animalia, tapi dia pisahkan protistanya. Apa pemisahnya? Yang tidak mempunyai jaringan pembuluh, yang morfologinya juga secara morfologi kurang kompleks, ya, tidak ada pembagian sistem, tidak ada bagian sistem kerjanya gitu ya. Jadi tidak ada mekanisme apa, sistem organ tidak ada gitu ya. Jadi lacking itu semua, dia menjadi kondom protista seperti alga, fungi, protozoa, bakteri. Ini kan tidak ada sistem organ di situ. Nah, sementara di plantae, animalia dia punya. Ya. Kalau yang autotrof dia plantae, kalau yang holofagik itu adalah animalia. Seperti ini Three Kingdom, bisa kita pahami ya. Kemudian Four Kingdom System. Nah, dia bedakan lagi tadi. Kalau yang di Three Kingdom masuk jadi ziko, di Four Kingdom System, lower protistanya itu bakteri, monera, dan blue green algae. Kemudian ada higher protistanya itu adalah kingdom protoctista katanya. Algae, fungi, dan protozoa. Nah, plant and animalnya dia sebut metaphyta dan metazoa. Metaphyta ya termasuk Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Ya. Ternyata protoctista itu mencakup fungi ya. Nah, di Five Kingdom System, moneranya sendiri. Jadi dia pisahkan monera itu karena dia tidak punya, dia ada fotosintesis dan absorptionnya itu tidak ada gitu ya. Dia golongkan ke dalam bakteri dan cyanobacteria. Oh, ini hanya metabolismenya hanya fotosintesis dan absorption. Sorry, saya ralat. Kalau di sini ada proses ingestion. Jadi ada masukan gitu ya. Masuklah di sini protista. Nah, yang absorption itu fungi, yang berfotosintesis itu plantae, yang ingestion itu ada animalia. Ya. Kemudian di sini ada kelompok mikroalgae. Jadi ada satu kelompok monera, bakteri, ada kelompok protista itu mikroalgae, protozoa, dan slime mold ini kapang ya, yang jamur lendir dan segala macam masuk ke situ. Nah, ini yang mikrofungi dan makrofunginya masuk ke sini. Ke jamur yang besar. Ini tumbuhan dari hewan. Oke, next. Nah, ini Five Kingdom System yang biasa kita temukan di buku-buku SMA. Ada monera, ya, termasuk slime mold ini ya. Ada bakteri dan cyanophyta di sini. Protista masuk di sini. Slime mold masuk di sini. Kemudian fungi atau fungi, ya. Ini lihat ada dari roti yang berjamur. Ya. Ini jamur yang besar, jamur di musim hujan. Kemudian kerajaan tumbuhan dan kerajaan animalia. Kemudian, nah ini dari Whittaker, Five Kingdom System dari Whittaker itu ya. Jadi ini bakteri sendiri dan cyanophyta. Ya.
Pada bagian lain disebut cyanobacteria. Alga di sini dimasukkan ke arah pelantai. Fungi sendiri. Fungi itu sendiri. Animalia di sebelah sini. Ya, protozoa itu masuknya ke arah sini. Protista yang mirip hewan di sini. Makanya di buku SMA itu ada yang protista mirip hewan yang bagian ini. Protista mirip fungi itu bagian ini, fungi mirip jamur. Protista mirip tumbuhan bagian sebelah sini. Ya, ini kelompok protista. Jadi makanya saya bilang tidak salah juga mereka melakukan itu. Yang penting kita bisa memahami latar belakang pengelompokannya. Nah, ini 6. Ada super kingdom prokaryot, eukaryot. Dia berdasarkan sel. Prokaryot ada yang archaeobacteria dan ada eubacteria. Ya. Eubacteria ini bakteri yang sumbunya. Semua bakteri yang terpisah dari bakteri eubacteria disebut archaeobacteria. Nah, cyanophyta di sini disebut cyanobacteria. Ya. Di pelajaran kita nanti kita kelompokkan sebagai alga, ya. Karena dia ini. Karena di pengamatan itu mirip sekali dengan alga cyanobacteria. Kemudian ada mikroalga yang planktonid, ya, fitoplanktonid, ya. Kemudian ada slime mold, jamur tingkat rendah. Kemudian protozoa. Nah, kemudian di sini ada fungi. Fungi ini kelompok sini ada Plantae animalia. Oke. Next. Nah, ini ini yang 6, ya. 6. Ini sel prokaryotik, ini sel prokaryotik. Ada yang archae, ini yang lebih ada U yang sesungguhnya. Ini protista, ini ada Plantae animalia dan fungi atau fungi, jamur. Nah, kemudian ada 6. 6 ini di mana? Pecahnya. Pecahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Eubacteria dan Archaeobacteria dia pisahkan betul. Ada lagi nih, ya. Jadi ada 2 apa? Empire itu apa? Kekaisaran. Lebih besar dari kingdom. Ya. Ada bakteri, ada 2 ini. Ada protozoa, animalia. Ada chromista di situ. Ada chromista. Ya. Ada chromista. Oke. Mana yang 8? Oh, ini yang 8 ya. Ini yang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, jangan bingung-bingung ya. Yang penting kita di BTTB belajar 4 ini. Jadi kajiannya itu ada algae, termasuk cyanophyta, ada fungi, kapang dan jamur, ada lichen, lumut kerak, dan ada bryophyta, lumut. Ini semua jenis lumut, baik lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut sejati atau bryopsida nanti, musky. Oke, ini beberapa referensi. Referensi yang ini saya ambil dari biological discussion. Ya. Ini ada, Anda bisa klik, nanti keluar dia. Baik, saya kira itu pengantar pendahuluan. Sampai di sini ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak, silakan. Atau Bu Emma ingin tambahkan? Bu Emma? Saya dulu tanya sama Pak Didi. Oke, silakan mahasiswa. Ada pertanyaan mengenai mata kuliah ini? Boleh? Bentar aja. Dipersilahkan. Saya tanya sekarang. Kelas Palembang itu semua tinggal di Palembang sekarang? Atau ada yang di daerah? Ya, Pak, di daerah. Ada yang di daerah, Pak. Pak. Oke. Saya tanya sekarang, ada yang di luar Sumatera Selatan tidak? Ada, Pak, di Bengkulu. Oke, di Bengkulu. Ada lagi yang lain?
Siapa yang di Bangka Bengkulu? Belitung. Saya, Pak. Bangka, Pak. Ada yang di Bangka. Di Bengkulu 1 ya, Bangka berapa? Bangka 3, Pak. Bangka 3. Di Bengkulu 2, Pak. 2. Di Siapa Lampung aja? 1, Pak. Anissa sama Zerina yang di kelas Indralaya. Oke. Pak. Dian Murtiningsi Lampung ya? Iya, Pak. Oke. Bengkulu, Lampung, Babel, terus ada lain yang lain? Yang dari Jawa ada? Nggak ada. Artinya sisanya di Sumatera Selatan. Di Sumatera Utara juga ada, Pak. Oh, Sumatera Utara ada, Nadia. Iya, Pak. Febi ya? Banten juga Iya, ada, Pak. Pak. Banten. Siapa? Vina? Iya, Pak. Vina, Banten. Jauh ya? Di Medan di mana? Di Sumatera Utara di mana kau, Febi? Di Pulau Samosir, Pak. Oh, Pulau Samosir itu Danau Toba ya? Iya. Oke. Vina di Banten di mana? Di Serang, Pak. Serang. Oke, artinya masih di kota ya? Jaringan kuat kan? Kampungnya juga. Oh, di kampung juga. Jaringannya kuat? Kadang kuat, kadang enggak, Pak. Ya, oke. Nggak apa-apalah. Bertahan aja dulu lah dengan apa yang ada gitu ya. Kalau mau kuat ke kampus Unsri Indralaya gitu, kuat. Baik, ada yang di Indralaya? Ada, Atau Pak. sudah kembali ke kos? Ada, Pak. Ada, Kosan, Pak. Pak. Ya. Kalau dia di Sumatera Selatan dan bisa kembali ke kos, daripada misalnya di Sumatera Selatan tapi di remote area, ya saya sarankan kembali ke kos aja supaya bisa memanfaatkan internet Unsri gitu. Kalau memang memungkinkan ya, kalau memang protokol kesehatan yang bisa memungkinkan. Kalau enggak ya mudah-mudahan di tempat masing-masing jaringannya kuat. Gitu. Artinya kalau Anda di kos di Indralaya, kebetulan sudah di kos, karena ada beberapa mahasiswa saya lihat yang tidak pulang, Anda bisa memanfaatkan jaringan kampus ya, karena free hotspot di sini. Tapi kalau enggak, ya tetaplah mantep-mantep di rumah, berdoa banyak-banyak supaya kita semua sehat, gitu kan? Terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Yang nanti terkendala di jaringan bisa belajar secara asinkron melalui e-learning Unsri. Nah, terus Bu Emma, kita mungkin perlu bentuk kelompok ya, mahasiswa ya. Oke. Nah, bentuk kelompok. Karena Karena terlalu ini kalau banyak kalau sekali. kita lihat 77 Bu Emma, Iya, banyak 77 sekali. mahasiswa. Tidak apa-apa. Supaya mereka bisa belajar secara berkelompok, tetap kolaboratif ya. Walaupun kita ini kan sebenarnya kan ada praktikum ya. Ada praktikum, tapi kan saya nggak tahu kapan praktikum ini bisa dilaksanakan. Karena ngelihat alga tuh harus pakai mikroskop. Nggak bisa cuma dikeceng-keceng pakai sikop mato ini. Nggak akan bisa gitu kan. Nggak memungkinkan juga misalnya memanfaatkan sekolah terdekat untuk melihat itu kan terlalu riskan, terlalu ribet, orang sekolah aja nggak masuk gitu kan. Masih enak botani, Kak. Masih enak botani. Saya tuh mikroteknik, bukan mindingnya. Iya ya, masa cerita aja ya. Kan ya. Nah, mungkin kami nanti akan atau kita nanti akan melihat contoh-contoh berdasarkan gambar saja lah Bu Emma. Nanti mungkin mahasiswa lebih banyak mencari gambar gitu ya. Melihat dari gambar, jadi tidak melihat dari alam. Itu aja, kolaborasinya nanti seperti itu saja. Belajar dari gambar dulu lah sementara. Dari gambar, dari sumber-sumber yang ada di online. Nah, tetap saudara harus berkelompok, berkolaborasi. Karena ini masalah jarak dan masalah mungkin saya minta ketingnya aja yang mengatur ya. Jangan kita Bu Emma.
karena kita tidak tahu mereka di mana. Ya. Keting masing-masing kelas itu tolong diatur kelompok. Jadi satu kelompok itu paling banyak orang 5 lah ya. Kalau kelasnya kan cukup besar kan, orang 5 lah. Jadi ada satu ketua kelompok, nanti 4 anggotanya. Nah, Anda tetap nanti kami berikan tugas-tugas secara maraton, ya. Dan Anda harus berkolaborasi. Nah, sekarang bagaimana sistem kolaborasinya? Oke lah, kelompok bisa diatur oleh Keting ya. Keting Palembang siapa? Ketua tingkat? Saya, Pak. Pogi ya? Iya, Pak. Pogi nanti atur teman-temannya ya. Masukkan dalam kelompok-kelompok. Anda diskusi aja dengan teman sekelompok. Indralaya siapa? Saya, Pak. Mana orangnya? Saya, Pak. Febi Ainadea. Febi ya? Iya, Pak. Oke. Kamu nanti atur, karena kamu sendiri paling jauh. Aturlah. Jadi kita kolaborasinya juga online. Jadi Anda bisa memanfaatkan beberapa sistem. Bisa pakai Zoom juga untuk diskusi, ya. Atau Anda bisa buat Microsoft Teams. Jadi Anda buat tim sendiri. Kelebihan pakai Microsoft Teams apa? Atau Anda buat Google Classroom juga boleh. Ya. Kalau pakai Zoom kan, kalau untuk file dan segala macamnya kan enggak terlalu ya. Enggak bisa gitu ya. Tukar agak susah lah gitu ya. Zoom ini kan untuk video conference. Boleh kalau untuk diskusi live gitu ya. Kalau Microsoft Teams dia bisa diskusi live, ada Meet-nya. Gitu ya, sama kayak Google Classroom ada Google Meet-nya. Dan bisa mengupload, saling bertukar file gitu. Jadi kalau ada tugas disuruh kerjakan sama-sama, ada upload dulu, sudah selesai semua baru dikirim gitu kan. Seperti itu. Jadi setiap kelompok harus belajar berkolaborasi. Nanti kami akan upload bahan-bahannya sebelum hari kuliah itu. Kalau bisa 3-4 hari atau seminggu sebelumnya sudah kita upload Bu Emma untuk pekerjaan yang mereka lakukan pada minggu depan. Sehingga mereka punya waktu untuk berkolaborasi. Ya. Dan ini belajar kelompok biasa gitu. Tidak usah mikir ke yang ribet-ribet. Supaya kadang-kadang kita tuh kan belajar dewek itu kan kalau mentok bingung dewek gitu. Ya. Kalau sama-sama kan adalah sambil bersilaturahmi, sambil ini bisa ya. Mungkin di mata kuliah lain juga begitu gitu. Jadi tugas-tugasnya pasti kita belum bisa mencari spesimen-spesimen yang ada terutama untuk alga. Kalau jamur mungkin ya. Jamur mungkin Anda nanti ditugasi Bu Emma untuk coba lihat di belakang rumah Anda ada jamur apa gitu. Bisa aja seperti itu. Ya. Kali. Ya terserah Bu Emma nanti gimana modelnya. Karena gini loh, di dalam masa pandemi, dalam pembelajaran jarak jauh ini, kami setiap hari itu membuat inovasi pembelajaran. Setiap hari kami membuat ide-ide baru untuk membelajarkan materi ini pada mahasiswa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus merubah cara kita belajar. Ya. Nah, mudah-mudahan inovasi-inovasi ini akan memberikan pencerahan bagi kita dan bagi Anda sebagai calon guru juga. Coba bayangkan sekarang guru-guru SMP, SMA, SD itu kan pada bingung semua tuh. Bagaimana ngajar? Iya kan? Nah, Anda beruntung, Anda menjadi mahasiswa guru di masa pandemi seperti ini sudah mengalami proses seperti ini. Nanti mudah-mudahan ke depannya Anda lebih siap lagi. Kalau misalnya dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Atau misalnya memang dunia sudah berubah. Ada, walaupun tidak pandemi, tapi tetap ada sesi di mana kita belajar melalui internet. Ya, belajar jarak jauh. Everything lah. Di dunia kerja juga mungkin sangat memungkinkan sekali. Ya,
Nah, ini pembelajaran juga bagi kita gitu. Seperti itu. Jadi mohon nanti saya dapatkan laporannya di grup. Nanti juga akan disetting di e-learning grup-grup itu supaya dalam proses penilaiannya juga nanti ada penilaian kelompok, ya. Sehingga tugas-tugas itu nanti akan bisa dinilai secara objektif. Yang perlu Anda camkan di dalam pikiran bahwa PJJ ini pembelajaran jarak jauh, apalah namanya, ke kuliah daring atau apa, tidak identik dengan tugas. Ya, jangan langsung apa tugas terus lah pening pala kami keluar lagi meme tahun kemarin kan. Habis hari di tugas baik gitu ya. Ya memang itulah. Jangankan Anda, kami ini juga menyiapkan ini luar biasa gitu loh. Dosen ini sudah mungkin 2 bulan ini, kamu libur, kami melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan ini itu untuk menyiapkan waktu kuliah ini. Ya. Ya. Kalau Anda online di e-learning, lihatlah. Kalau siang jam kuliah seperti ini, ribuan yang online. Ya. Karena setiap jurusan, setiap kelas itu memberikan kuliah secara online. Nah, tadinya saya ingin pakai Big Blue Button, tapi 2 kali kuliah Big Blue Button bermasalah karena server kita masih, mudah-mudahan nanti dalam tahun ini server e-learning itu akan kapasitasnya akan lebih besar sehingga bisa menampung pembelajaran sinkron secara multitasking pada beberapa fakultas gitu loh. Karena luar biasa nih. Zoom ini luar biasa sebenarnya. Sekarang pada detik ini berapa juta orang yang pakai Zoom kan, tapi ini kan mulus-mulus saja gitu. Karena sistem kanalnya sudah bagus. Mungkin seperti itu. Baik, ada yang ingin Anda sampaikan? Boleh bertanya, boleh berkeluh kesah, boleh menyampaikan curhat juga boleh. Silakan. Ada kendala tidak? Saya ingin masukkan. Kadang-kadang. Pak. Ya, silakan Feby. Ya, untuk e-learning itu Pak, untuk mata kuliah botani tidak berpembuluh itu Pak, kami belum self enrollment-nya belum apa Pak? Belum ada dikasih tahu kami. Iya. Semuanya ya? Iya Pak. Jadi belum ada yang enroll Pak. Iya, Pak. Allah, Masya Allah. Inilah kalau udah kebanyakan saya pikir udah ini. Terus mungkin karena grup WA baru pagi tadi juga ya. Saya berpikirnya Pak Didi memang mau pakai Zoom karena bermasalah e-learning, jadi memang belum share, jadi saya diam saja. Ya. Enggak, karena grup WA-nya baru masuk pagi ini. Pagi ini, benar. Iya, yang mata mahasiswa kuliah lain lain sudah menghubungi jauh hari. Iya, jauh-jauh hari. Jadi key enrollment-nya mudah. Nanti saya buatkan bttb@2020. Saya biasa pakai key enrollment key, saya buat sekarang. Saya lihat, tapi rasanya sudah ya. Saya buatkan. Enrollment method. Pendaftaran mandiri BTTB itu sudah ada. Aduh, kok. Sorry. Ini lagi down server. Nah, ini ada. Ya. BTTB@2020. B-nya besar yang di depan. TTB-nya kecil. Jadi saya ulangi, enrollment key-nya Bravo, B besar. Tango Bravo, itu kecil semua. At angka 2020. Silakan Anda enroll. Saya pikir saya sudah sampaikan ya, lupa saya. Baik. Ada lagi? Pantas belum ini ya, belum diunduh ya. Ini percaya diri aja mahasiswa sudah mengunduh bahan kuliah. Padahal itu udah
hari sebelum ini, sehari sebelum ini sudah siap itu. Saya berpikirnya karena memang mau pakai Zoom, karena itu belum siap. Kayak kemarin kuliah juga belum siap semuanya yang di itu, nggak bisa dipakai. Ya, Jadi masih pakai Zoom. kita nanti untuk sinkronnya nggak usah pakai Big Blue Button. Kita pakai Zoom saja. Ini lebih smooth. Kemudian baru kita transfer ke di itu ya. Baru nanti rekaman ini, recording ini kita transfer ke e-learning. Nanti juga beberapa link untuk, saya nggak tahu apakah link Google Drive juga bisa saya irikan ke situ. Supaya Anda bisa mendownload e-book yang saya sudah download. Ada e-book yang resmi, ada yang tidak resmi. Dengan cara tertentu. Pirate. Nyolong tapi legal. Tidak tahu legal atau tidak. Nah, ada cara mendownload buku. Ya. Yang penting Anda bisa belajar. Oke, ada yang lain? Yang ingin disampaikan? Dari Pogi? Bagaimana? Anggotanya sehat semua? Sehat-sehat, Pak. Oke, ada yang lain? Belum ada? Bu Emma? Saya tidak ada. Kalau tidak ada? Mahasiswa itu kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi. Apalagi ya, sistem penilaian ya. Sistem penilaian gimana Bu Emma? Masih biasa ya? Biasa sama mungkin yang seperti kemarin juga, karena kita memang kata Pak Ridi tadi banyak tugasnya. Mungkin ya bobotnya lebih besar di tugas gitu. Ya. Di kerja mandirinya. Mungkin itu. Ya. Kemudian kita tetap ada mid semester, tetap ada. UAS Kalau tetap UAS ada. Tetap ada. Ya. Dan yang Atau nanti lihat lah. Disesuaikan tugasnya, nanti kita lihat yang mana yang bisa berjalan gitu. Oke. Yang pasti Anda harus banyak membaca kalau sudah demikian halnya. Harus banyak membaca. Nanti bahan bacaannya saya share lah. Jangan takut-takut ya. Jangan berpikir susah. Nyantai saja. Karena kita sangat mengerti keterbatasan di masa pandemi ini. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan cepat berakhir. Sehingga kita bisa kembali normal. Saya kira itu saja ya. Nanti minggu depan kita sudah mulai masuk alga. Ya. Sampai mudah-mudahan sampai mid semester. Bentuk tugas juga nanti akan kita sampaikan. Ya. Dan sekali waktu mungkin Anda yang akan presentasi gitu. Mungkin. Ya, kita lihat lah. Kita lihat. Oke, Bu Emma, kalau enggak kita akhiri saja. Ya. Karena baik. Ini sudah 9:21. Ya, cukuplah saya kira. Terima kasih saudara-saudara ya. Salam untuk keluarga masing-masing. Mudah-mudahan semua sehat. Yang belum KRS, segera KRS. Supaya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan lebih lancar. Ya. Dan tentu tercantum dalam akademik Unsri. Semua sudah absen ya? Sudah, Pak. Sudah absen? Jangan sampai tidak absen. Sudah. Ya, karena kehadiran Anda itu juga dipantau, dievaluasi oleh Prodi. Baik, saya kira demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.